kita juga bahas ke tema juga malam hari ini kan udah memasuki bulan-bulan penuh koreksi nih di beberapa bulan terakhir termasuk di bulan September ini market juga volatilitasnya tinggi nih di bulan ini Mas. Nah jadi gimana nih Mas Eros menilai kinerja pasar saham selama beberapa bulan terakhir? Apa juga udah ada tanda-tanda koreksi di bulan ini tuh di bulan-bulan sebelumnya tuh udah tertuju nih? Gimana tuh Mas? Ya, Eros. memang kalau kita lihat Mbak ya, di tahun 2023 ini bisa dibilang lesu. Ya, kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu memang marketnya sepi gitu kan ya, sering wah marketnya sepi nih gitu. Kalau kita lihat atau kita apa namanya kita lihat pergerakan IHSG dalam jangka panjang ini kan menyentuh level tertingginya 7.300 itu 1 tahun yang lalu kan ya, September 2022. Habis itu turun nih, turun sampai sekarang 2023 mau nyentuh level 7.000 aja susah gitu ya. Yes. Agustus kemarin nembus tuh 7.000. Cuman September ini balik turun lagi gitu kan. Ini sama dengan awal tahun kemarin, kira-kira kalau nggak salah bulan April ya. April IHSG naik ke hampir ke 7.000, habis itu turun sampai bulan Mei ada fenomena sell in May itu tadi, sell in May go away. Kemudian rebound sampai Agustus, sekarang turun gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang kita perhatikan atau yang membuat market kita saat ini lesu? Ya pasti kalau kita bicara mengenai global market ya atau pasar keuangan secara keseluruhan, ya pastinya kita melihat suku bunga Amerika ya, Fed Fund Rate-nya, karena memang itu acuan para investor di seluruh dunia ya. Ibaratnya kalau kita bicara bandar, ini mbahnya bandar itu ya the Fed itu betul. Jadi ketika the Fed naikin suku bunga ya sudah, asing keluar dari market kita dan sebagainya, membuat market lesu dan sebagainya seperti itu kan ya. Nah cuman kalau saya sendiri kalau saya melihat sebenarnya mulai bulan Agustus kemarin itu market sebenarnya sudah sedikit kebal gitu Mbak ya dengan kenaikan suku bunga Fed, karena Agustus kemarin Juli ya, dari Juli itu naikin suku bunga, market sebenarnya sudah nggak begitu bereaksi ya, karena memang sudah prepare nih. Cuman sekarang konsentrasinya di China gitu. China sendiri lagi lesu ya, ada krisis properti yang itu membuat pertumbuhan ekonomi China juga lesu, dan kabar buruknya adalah China ini partner dagang terbesar kita gitu kan ya. Jadi mau nggak mau pasti akan mempengaruhi kinerja dari beberapa emiten kita yang tujuan ekspor ke China dan sebagainya. Dan itu yang sekarang ini menjadi isunya juga ya, isu utama di market yang membuat market ini masih lesu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya tanda-tandanya memang di situ, tapi apakah koreksi ini akan terus-terusan? Ya menurut saya tinggal sedikit lagi nih gitu. Ya, tinggal sedikit lagi koreksinya, memang mungkin akan koreksi lagi, tapi habis itu saya percaya market nanti pada akhirnya akan bullish gitu, bullish kencang. Saya ingat waktu saya merasakan kondisi seperti ini tuh kira-kira 2015 lalu ya, kondisinya mirip gitu. Market itu lesu banget Mbak. Jadi 2015 itu dari bulan Maret turun itu market. Ya, turun market, dan itu berlangsung lama itu 1 tahun itu, sampai akhir tahun 2016 itu market nggak kemana-mana, jadi susah sekali. Tapi begitu akhir 2016, ketika ekonomi sudah mulai jalan lagi, kemudian suku bunga juga sudah mulai jinak lagi, wah itu market enak banget tuh, bagus. Dari akhir 2016 sampai 2018 itu marketnya bagus banget dan enak banget tuh. Dan saya optimis itu akan terjadi juga pada akhirnya nanti. Itu sih Mbak Kita Fitri. akan menunggu market bullish dulu ya Mas, meskipun akan banyak ini lagi gencar-gencarnya. Kita juga berharap Mas dengan strategi yang sekarang ini
yang tepat dan investasi yang bijak, kayaknya kinerja investasi kita juga dapat lebih membaik nih di tahun berikutnya ataupun di beberapa bulan menuju tahun politik. Tapi setelah Ya, tahun politik, yang saya ketahui pasti perekonomian Indonesia bakalan kembali membaik nih, atau bisa dikatakan bullish yang Mas Eros bilang. ya, setuju Mbak Fitri. Yes, nah mungkin itulah nih para breeders dan Instant Brilliance dan juga The Investor ID yang bisa kalian pertimbangkan nih sebagai investor dan juga the trader malam hari ini untuk menghadapi pasar sekarang ini. Nah, kira-kira ada sektor nggak Mas atau saham tertentu yang Mas Eros rekomendasikan nih untuk dipertimbangkan selama musim koreksi ini nih kepada para investor dan juga trader di rumah? Ya, mengenai sektor Mbak ya, memang kalau kita bicara sektor ini kan pasti gantian tuh ya, yang manggung pasti gantian tuh. Sepanjang 2023 ini kita ingat ya, awal tahun kemarin yang booming sektor otomotif ya. Kita lihat auto itu naik sampai ke 3.600 bahkan ya. Kemudian DRMA, kemudian dan sebagainya itu pada naik semua. Kemudian masuk ke pertengahan tahun sektor pariwisata dan juga transportasi darat itu juga manggung. Ya, kita melihat misalkan transportasi darat ini contohnya BIRD, kemudian WH itu juga akhirnya pada manggung. Sektor pariwisata seperti Pan Air, PJAA itu akhirnya juga manggung. Sekarang walaupun September ini ISG turun, tapi kalau kita melihat sektor hulu migas ya pada naik nih. Medco naiknya wah mantap banget itu ya. Medco naik, Elsa naik dan sebagainya. Nah, pada akhirnya memang sektor-sektor ini akan bergantian naik. Nah, bagaimana kita memilih sektor yang baik untuk kita miliki saat ini? Nah, kalau saya sendiri karena saya memang tipenya ini ya sabar gitu Mbak, dalam artian saya pasti akan cari saham yang sektornya belum naik dulu. Gitu. Contohnya kalau misalkan saat ini sektor hulu migas naik ya, salah satu saham yang menjadi watchlist kita dari komunitas di investor ini tadinya adalah Elsa, Elnusa. Elsa di awal tahun itu kita sudah kulik, kita sudah bahas tuh bahwa ini kinerjanya bagus loh, kinerjanya naik. Kalau kinerjanya udah naik, kinerjanya udah pulih, tinggal ditunggu waktu, sentimen itu pasti akan datang gitu. Jadi kita di harga 300-an di situ kita sudah mulai koleksi dan akhirnya ya naiknya sekarang gitu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Nah, kalau sekarang pastinya untuk istilahnya bagi kita yang istilahnya orientasinya untuk jangka panjang, yang menarik adalah ya yang kita beli yang sektornya sedang terkena sentimen negatif ya, sedang tertekan. Contohnya bulan September ini kita lihat saham-saham properti ya, properti ini semua pada turun tuh. BSDE turun ya, CTRA turun, PWON turun. Ya, ini tiga saham blue chipnya properti ini turun semua gitu. Nah, menurut saya ini menarik untuk dikoleksi. Jadi kita pilih yang kinerjanya naik dulu. Ya, dan rata-rata sebenarnya sektor properti ini kinerjanya sudah mulai pulih ya, sudah kembali pulih dibandingkan pandemi kemarin, bahkan dibandingkan tahun lalu. Nah, mumpung sekarang sentimennya sedang negatif, ya kita bisa istilahnya koleksi gitu. Ya, dalam artian nggak apa-apa kita pegang, mungkin kita beli saham yang sedang tertekan, mungkin untuk beberapa saat, ya 2 bulan atau 3 bulan, mungkin belum naik dulu, kalau menurut saya nggak apa-apa gitu. Yang penting kinerjanya naik dulu. Ya, properti menurut saya salah satu sektor yang bagus untuk kita koleksi saat ini, kami pun juga mengkoleksi saat ini gitu ya. Nah, apa nanti yang akan men-trigger? Jadi di sini kita juga harus tahu, selain kinerja yang bagus, butuh yang namanya katalis gitu kan Mbak ya. Butuh yang namanya katalis supaya saham tersebut akhirnya naik. Nah, katalis dari properti ini apa? Pastinya teman-teman juga nggak asing ya, atau pastinya juga sudah banyak yang tahu ya. Katalis dari properti adalah suku bunga gitu kan ya. Nah, suku bunga. Suku bunga turun itu salah satu yang yang akan diuntungkan adalah sektor properti. Nah, sekarang pertanyaannya kapan suku bunga turun ini? Nah, ini yang kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu kapan mulai turunnya. Ya. Tetapi saya juga optimis bahwa sekarang ini suku bunga menurut saya sudah di puncak nih gitu.
Betul. Ya kita kalau sering lihat berita katakanlah The Fed dia berita bulan lalu The Fed rencana masih akan menaikkan suku bunga 1 kali lagi ya yang kemungkinan akan dilakukan bulan ini September ya nanti tanggal 20. Dan biasanya memang nih biasanya menuju ke pengumuman tersebut ini market akan volatile biasanya. Hal yang sangat wajar nih ya, market akan volatile, akan akan bergejolak dan nggak tentu, kadang bisa makin turun dan sebagainya. Menurut saya itu nggak masalah. Nah, nanti triggernya adalah ya saat pengumuman nanti. Katakanlah kalau memang The Fed menaikkan suku bunganya lagi, ya menurut saya ini yang seharusnya yang sudah terakhir kali ya, dan kita akan tunggu tahun depan harusnya sudah mulai turun seperti itu. Apalagi nanti kalau The Fed dia memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga, itu udah bagus banget itu, kabar yang bagus banget gitu. Nah jadi menurut saya ya saat market koreksi ini, bagi kita yang masih pegang cash ya bisa kita koleksi. Sektornya kami sendiri di investor kita lirik sih sektor-sektor properti ya untuk saat ini gitu. Kalau sektor yang lain ya kita sudah koleksi sebelum manggung seperti itu ya. Nah sekarang apa nih yang koreksi? Salah satunya properti yang menurut saya menarik untuk kita koleksi. Tapi intinya tetap kita lihat kinerjanya juga ya. Jadi jangan asal semua saham properti kita beli kita beli secara acak gitu ya, tidak, tapi tetap kita analisa dulu, kita pilih yang kinerjanya udah naik dulu nih, apalagi betul kinerjanya bagus, apalagi labanya udah naik 100%, 200%, udah itu pasti menarik itu, tinggal tunggu waktu aja sih gitu. Betul. Untuk akhirnya manggung ya. Kira-kira itu Mbak Fitri kalau dari saya gitu ya. Baik. Berarti sektor properti mulai kita koleksi udah bisa ya Mas untuk di beberapa saat ini. Yang penting kinerjanya baik dulu nih teman-teman breeders dan instant brilliant semua. Karena kalau kita baca juga perkiraan pasar itu menunjukkan peluang di 44,6% nih. Jadi ada peluang juga ya Mas Eros terkait sektor dan saham yang direkomendasikan malam hari ini. Tapi teman-teman balik lagi disclaimer on, jadi jangan disclaimer ya Mbak ya. Jangan langsung beli, percaya aja nih tetap analisa dulu nih, nanti takutnya boncos nyalahin Mas Eros, kan nggak mungkin. Giliran cuan baru nih di tag ya Mas kitanya. Iya, betul. Nah, kira-kira ada strategi spesifik nggak Mas yang digunakan untuk melindungi portfolio di tengah kondisi pasar saat ini yang cenderung koreksi nih dari Mas Eros? Kalau melindungi portfolio, bagi saya sih yang penting kita jangan salah pilih saham, itu aja sih. Ya, sekitar 3 bulan lalu, ya 3 atau 4 bulan lalu di channel YouTube di Investor, saya pun share loh salah satu saham saya yang nyangkut cukup dalam, nyangkut 30% itu, Harum Energi itu saya share di YouTube ya, nyangkutnya 30%, kan lumayan dalam itu. Saya punya di 1.700-an gitu. Nah, akhirnya ketika saya share termasuk di Instagram juga ya, saya share di situ, saya melihat teman-teman pada komentar itu kenapa komentarnya rata-rata negatif gitu, dalam artian dalam artian saya malah banyak dihujatnya gitu dibandingkan kalau kita ngelihat sisi positif. Kalau sisi positif, saya nyangkut 30%, Harum ini kalau kita analisa tetap ini perusahaan bagus loh. Nah, bagi mereka-mereka yang pikirannya positif harusnya berarti ini saat itu harganya murah tuh 1.200-an gitu kan ya. Nah, akhirnya sekarang pun ya balik lagi ke 1.700 kan. Nah, dalam artian saya pun merasakan boncos juga ya, minus 30% di saham Harum Energi. Tetapi masih saya pertahankan. Kenapa? Karena memang perusahaannya bagus, kinerjanya bagus. Akhirnya harga saham itu akan kembali ke kinerjanya, kembali ke fundamental aslinya, di mana sekarang udah balik lagi ke 1.700. Nah, jadi di situ maksud saya adalah yang penting kita jangan salah pilih saham aja. Gitu. Kalau kita tidak salah pilih saham, ya kadang kita belinya agak ketinggian sih, seperti itu nggak masalah. Karena pada akhirnya
nanti harga sahamnya juga akan balik lagi sepanjang memang kinerjanya bagus. Sekali lagi kinerjanya bagus gitu ya. Nah, jadi baik kita untuk melindungi portofolio yaitu tadi jangan sampai salah pilih saham. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira untuk masa-masa koreksi ini apakah bagusnya kita jual sebagian saham untuk ngumpulin cash dulu gitu kan ya. Kan kadang ada yang seperti itu. Ada yang menyarankan ya 20% atau 30% dalam bentuk cash gitu kan ya. Nyimpan cash 20 atau 30% supaya nanti begitu koreksi kita bisa nyerok gitu kan ya. Nah, kalau saya sendiri saya tidak melakukan itu ya. Jadi saya dalam posisi sekarang itu ya hampir full power di saham itu ya. Jadi tidak istilahnya saya tidak ada saham-saham yang harus saya jual dulu sebagian untuk saya serok saat koreksi, itu tidak. Karena bagi saya ketika saya sudah betul pilih saham ya sudah, saya cuma simpan aja nih. Jadi ketika saya sudah memilih saham yang bagus, kemudian secara valuasinya juga sudah murah, ya saya simpan saja gitu. Saya simpan saja sepanjang kinerjanya masih tetap terus tumbuh, ya saya simpan terus seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan kalau kita bicara mengenai Harum Energi yang saya share 3-4 bulan lalu, sekarang ini sudah hijau, mumpung sekarang hijau saya jual, ya enggak gitu kan ya. Ya enggak, karena saya tahu story dari Harum Energi di mana seharusnya puncak kinerja nanti di tahun 2024 nanti ya saya akan terus melanjutkan untuk saya hold gitu. Nah, jadi memang tergantung masing-masing saya sendiri. Saya tidak melakukan dalam artian itu tadi, mengumpulkan cash untuk kita serok, itu tidak, karena memang saya tidak melakukan timing market dalam artian saya tidak tahu nih koreksinya akan sampai seberapa sih gitu kan ya. Dan ternyata kalau saya lihat portofolio saya sendiri, market sekarang koreksi, saham-saham yang saya pegang malah justru kebanyakan naik gitu ya. Jadi memang kadang kebalikan gitu ya. Jadi makanya di situ saya tidak dalam artian saya tidak melakukan rebalancing untuk mengumpulkan cash, enggak, saya tetap dalam full power, bahkan saya tetap terus nabung dan nabung saham dalam artian masukin duit ke RDN dan saya tetap akan terus beli ya. Jadi dalam artian kalau bagi saya sepanjang IHSG belum di atas 7.000, ya saya beli terus itu. Ya, beli terus. Okay. Ya, beli terus sampai akhirnya nanti IHSG euforia, kemudian bullish di atas 7.000 ke 7.300, 7.600, ya sudah di situ kita yang sudah full power di saham, terutama saham-saham under value, ya nanti kita pesta di situ. Itu sih. Ya. Mantap banget nih. Ada yang komen, Mas Eros nyangkut dalam masih santai, akhirnya bisa naik lagi. Iya dong. Iya. Tapi ingat nih teman-teman, karena Mas Eros juga mempunyai strategi khusus nih. Yang penting pilih sahamnya dulu ya Mas. Iya betul. Dulu yang penting jangan salah pilih jangan saham. Salah pilih saham, karena potensinya juga berbeda-beda, nggak semua saham itu sama nih teman-teman. Jadi pastikan untuk melakukan riset dulu nih terlebih dahulu. Ini ada yang tanya, kita sambil jawab pertanyaan juga ya Mas Eros ya? Ya, boleh Mbak Fitri. Ini ada yang investasi apa yang bagus untuk pemula? Nah, Mas Eros, ada rekomendasi nggak? Investasi saham ya Mbak? Saham atau instrumen lain? Saham ya? Saham, seperti saham ya, berarti untuk tips ya, tips untuk kita pemula nih. Nah, sebenarnya untuk pemula ini yang pertama dulu, kira-kira bagaimana sih kita menyebut pemula itu gitu kan ya. Nah, pemula ini bisa kita katakan mereka yang atau kita yang masih bingung mau pilih saham apa, yang pertama itu. Kemudian masih sering FOMO. Wah, sahamnya naik nih gitu. Wah, saham Elsa udah mulai naik. Boleh nggak nih masuk saham sekarang gitu kan ya. Nah, itu yang sering-sering FOMO seperti itu, nah itu masih bisa kita sebut ya sebagai pemula. Apakah salah? Ya enggak, dulu saya pun juga mengalami hal yang sama. Nah, bagi kita seorang pemula, yang pertama sebenarnya yang paling penting itu ya jangan banyak-banyak dulu di saham gitu. Katakanlah misalkan saya yakin harapannya kita semua ini kan nabung untuk investasi itu sangat wajib gitu. Nah, kita nabung untuk investasi untuk awal
kita pemula yang mungkin belum pernah merasakan market crash dan sebagainya gitu ya. Ya kita jangan banyak-banyak dulu. Katakanlah maksimal kalau saya sering menyarankan maksimal 40% dulu deh di saham. 60%-nya beliin instrumen yang lain seperti itu ya, seperti reksadana atau sukuk ori. Nah, itu bagus. 40%-nya di saham sampai akhirnya nanti kita terbiasa dengan volatilitasnya market, kita nggak panik-panikan lagi, nggak FOMO-FOMOan lagi, nah baru boleh kita tambah porsinya. Nah, itu saran untuk pemula. Kalau saya sendiri gimana? Saya sendiri 90% tabungan hidup saya sekarang udah di saham gitu ya. Jadi kenapa bisa sepede itu? Karena saya sudah merasakan 2 kali market crash 2015 dan 2020. Jadi saya tahu itu bahwa portofolio turun 50% itu pasti terjadi loh gitu. Sebagus apapun sahamnya. Mau beli saham BBRI atau BBCA, ketika market crash ya itu jatuh juga gitu. Betul. 2015 saya melihat sendiri saham BBRI dan BBCA itu jatuh sampai 40%. Itu saya melihat sendiri itu ya. Itu saya masih di BRI waktu itu ya. Saya juga merasakan juga itu. Sahamnya jatuh 40% 2015. 2020 sama juga itu. Portofolio saya turun 50% itu benar-benar kejadian. Nah, jadi di situ saya merasa sudah punya pengalaman, jadi saya berani untuk menaruh hampir semua tabungan saya di saham gitu ya. Jadi yang terpenting sebenarnya buat pemula itu seperti itu, jangan banyak-banyak dulu di saham. Kemudian yang kedua, ya kita pilih saham-saham yang istilahnya saham-saham yang sudah kuat ya, sambil kita merasakan volatilitasnya market. Contohnya ya BBRI, BBCA itu ya. Blue chip ya, betul. Blue chip yang kuat, itu kita bisa start dari situ ya sambil kita belajar analisa ya. Kita belajar analisa itu sebenarnya teori untuk melakukan analisa itu bisa dipelajari dengan cepat sih, bisa itu. Yang susah ini memang ketika reaksi kita terhadap market itu yang memang itu butuh jam terbang gitu ya. Ketika market crash atau koreksi, biasanya kita panik ya. Semua teori atau semua analisa kita, kalau sampai kita sudah panik ya sudah, itu sudah nggak ada gunanya lagi gitu kan. Nah, itu sambil kita belajar merasakan volatilitasnya market itu seperti apa itu sih. Jadi memang untuk awal ya kita pilih saham-saham yang besar dulu ya, yang marketnya besar, blue chip ya, BBRI, BBCA itu oke. Sih. Kalau misalkan belajar analisa mungkin bisa start di saham-saham consumer goods gitu ya. Misalkan ICBP atau mungkin yang simple ULTJ gitu. SIDO itu menurut saya laporan keuangannya sangat sederhana, yaitu bisa kita pelajari untuk kita belajar analisa di situ, itu oke sih. Oke, nah itu nih untuk investor pemula ya, akumulasiin anggaran dulu yang tadi sebesar 40% ya Mas Eros. Iya. Yes, dan intinya jangan banyak-banyak dulu gitu. Jangan banyak-banyak dulu deh, jangan FOMO. Jadi tetap nih hitung-hitungannya tetap harus kuat. Juga pilihan sahamnya pilihan saham blue chip nih untuk teman-teman yang pemula. Terus kalaupun pengen banget nabung itu bisa dulu di reksadana. Gitu. Ya. Betul. Nah, ini Mas Eros terkait bahas laporan keuangan di Consumer Good, ini ada yang nanya juga nih dari Valian Verdana. Mas Eros, misalkan lapor keuangan yang keluar kinerjanya turun, kita tetap hold atau tetap yakin akan kembali ke all time high-nya nggak? Terima kasih. Nih saya pin aja ya. Iya, oke. Nah, sebenarnya ini juga menarik, Mbak. Saya biasanya akan pilih saham-saham yang dia itu tipenya adalah kinerjanya turun, habis itu rebound. Kinerjanya gitu ya, bukan harga sahamnya sih, tapi kinerjanya. Dan akan saya hitung ketika kinerjanya lebih baik dibandingkan kinerja histori saat harga sahamnya all time high, maka di situ ada potensi untuk harga sahamnya menembus all time high-nya. Nah, itu acuan saya di situ. Jadi saya akan melihat kinerja saat ini, saya bandingkan dengan kinerja masa lalu. Kemudian saya akan lihat ada potensi kenaikan berapa untuk harga saham saat ini dengan all time high-nya. Nah, kira-kira di situ. Nah, terus memang wajar setelah kita analisa, kita meyakini bahwa prospeknya bagus, kinerjanya akan naik,
Nah, selanjutnya kan ketika kita sudah beli, ternyata tidak sesuai proyeksi nih gitu kan ya. Harapannya misalkan kita beli saham sekarang, harapannya adalah kinerja kuartal 3 nanti bagus, ternyata turun nih, justru malah turun gitu. Nah, kalau kinerja turun seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita cross-check lagi, turunnya kira-kira penyebabnya apa nih gitu. Apakah penurunan ini sifatnya hanya temporary saja atau permanen? Kalau misalkan sifatnya temporary, biasanya dia nggak akan lama lagi, kinerjanya juga akan bisa bangkit lagi gitu ya. Artinya harga sahamnya biasanya nanti juga akan mengikuti. Nah, tapi kalau sifatnya permanen, dalam artian kemungkinan akan turun dan turun-turun terus, misalkan nih penurunan kinerjanya gara-gara hutangnya naik, kemudian produknya mulai nggak laku dan sebagainya, nah bisa jadi itu penurunan kinerja yang permanen, yaitu kita ya siap-siap keluar walaupun cut loss di situ. Nah, jadi memang harus kita cek lagi apakah permanen atau hanya temporary. Tapi memang tipsnya ketika kita memproyeksikan bahwa kinerja kuartal 3 ini harusnya naik tapi justru turun, untuk saya sendiri saya biasanya juga akan kurangi porsi gitu. Jadi walaupun tidak dijual semua, tapi paling enggak saya kurangi porsi gitu. Misalkan saya misalkan anggarkan atau saya sudah masuk 20% nih di saham A gitu. Karena saya yakin nih bahwa saham A ini kinerjanya bakalan bagus banget tahun ini. Ternyata kuartal 3 meleset. Ya, wajar ya, itu sangat wajar. Jadi proyeksi kita kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita, itu sangat-sangat wajar. Nah, di situ saya akan kurangi porsi dari 20% mungkin jadi sekitar ya 10% gitu. Ya. Itu yang saya lakukan sih. Karena kalau ketika kita melihat kinerja turun, biasanya harga sahamnya juga akan turun. Seperti itu sih. Ya. Oke, cukup menarik nih sharing-sharing malam hari ini ya Mas Eros. Dan udah rame banget malam hari ini, udah mencapai 140 viewers. Nggak disangka-sangka nih teman-teman. Wah, thank you teman. Semangatnya nih kalau partisipasinya kalau nih. Teman-teman semangat gini, kita juga ikut semangat itu Mbak ya. Iya nih, ada yang komen Mas Eros jadi motivasi kita. Harus dong motivasi nih, menjadikan motivasi untuk kita semua nih teman-teman. Tapi ingat ya, semuanya itu disclaimer. Oh, jadi investasi itu mengandung risiko, teman-teman. Jadi jangan riset dulu. Lakukan riset terlebih dahulu untuk melakukan investasi. Nah, Mas Eros, kayaknya banyak banget nih pertanyaan. Kita pilih-pilih dulu kali ya. Nah, ini menarik nih. Nah, dari Mas Agung, caranya menemukan saham yang berpotensi beggar gimana, Mas? Ya, oke. Ya memang pada akhirnya kan kita sebagai investor ya pengennya cuannya gede gitu kan, ya, nggak hanya cuan receh itu, pengennya sih cuannya 100% gitu ya, nggak hanya 10% atau 5% gitu kan. Dan saya memang dari dulu saya selalu belajar gimana sih caranya supaya saham yang saya miliki itu naiknya 100% gitu, dan akhirnya setelah saya menemukan sekali dapat, akhirnya bisa berkali-kali. Nah, di situ saya dapat tuh kesimpulan kapan saham itu akan meledak. Nah, saya menyimpulkan kalau saham itu bisa meledak atau akan meledak ketika dua hal bertemu. Yang pertama adalah kinerjanya naiknya signifikan. Gitu. Jadi kinerja dalam artian kinerja ini saya bilang laba bersih ya, laba yang sehat. Jadi labanya naik signifikan dan kenaikan laba ini disumbangkan dari omset yang naik ya. Jadi bukan gara-gara dia jualan aset atau mungkin sesuatu hal yang membuat tiba-tiba labanya naik tanpa omsetnya naik, bukan ya. Tapi benar-benar labanya naiknya signifikan. Betul. Naik 100%, 200% itu menarik. Labanya naik 200% itu menarik. Ya, jadi di situ. Nah, tetapi untuk mendorong supaya harga sahamnya makin ke bulan gitu kan, to the moon gitu kan, orang-orang sering nyebutnya to the moon gitu kan ya. Nah, itu juga perlu dorongan katalis gitu, katalis atau sentimen positif gitu. Nah, jadi ketika lompatan kinerja bertemu dengan katalis positif, itu harga saham akan meledak gitu kan.
Nah, sekarang yang kita alami adalah kita nggak tahu nih kapan sentimen itu akan datang. Yes. Kita nggak tahu kalau ternyata sentimen sektor hulu migas itu baru datang di bulan September ini, kita nggak tahu, gitu kan? Yes. Kita nggak tahu kalau sentimen otomotif baru datangnya di tahun 2023 ini, kita nggak tahu. Nah, maka yang bisa kita persiapkan adalah dari kinerjanya, gitu. Ya, jadi dari kinerjanya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu melakukan analisa secara analisa fundamental, kemudian kita proyeksi kinerja, ya. Jadi kita melakukan proyeksi. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan proyeksi? Ya, kita perlu mempelajari bisnisnya. Dia jualan apa, kemudian produknya apakah laku atau tidak. Nah, ketika di situ kita temukan bahwa ini perusahaan bagus, produknya sangat diminati banyak orang, dan labanya naik, ya, dan naiknya signifikan, tetapi harga sahamnya belum naik. Nah, itu yang menarik itu, Mbak. Nah, di situ kita koleksi dan tinggal menunggu sentimen masuk saja atau katalis positif masuk, itu udah pasti harga sahamnya terbang itu nanti. Gitu. Jadi tips untuk mendapatkan bagger ya, kita masuk sebelum sentimen positif masuk, betul. Ya, sebelum sentimen positif masuk atau bahkan ya sebelum kinerjanya naik gitu ya. Betul. Jadi kadang saya juga seneng nih dengan saham-saham tipe kalau orang-orang bilang ini turn around atau fast growth gitu ya. Jadi saham-saham growth. Nah, turn around itu adalah ketika kinerjanya jatuh, tapi ada potensi untuk kinerjanya kembali naik gitu. Itu sangat menarik. Ya, dan di situ biasanya ketika kinerja jatuh ini harga sahamnya juga lagi jatuh nih gitu. Nah, tinggal kita analisa apakah kinerjanya bisa membaik atau tidak. Nah, disitulah tugas kita seorang investor untuk analisa. Nah, itu yang pertama. Atau kalau misalkan kita mau cari yang lebih aman lagi atau supaya kita tidak menunggu terlalu lama untuk naik, ya kita cari saham-saham yang kinerjanya sudah terkonfirmasi naik gitu. Ya, nah, biasanya kalau saham-saham yang kinerjanya sudah terkonfirmasi naik, ya memang harga sahamnya sih sudah nggak di bottom lagi biasanya. Tetapi paling tidak secara valuasi masih masuk akal, masih murah ya, katakanlah masih di harga wajar, ya itu nggak apa-apa kita beli, gitu. Kita beli. Mungkin contoh ya, kita katakanlah ambilkan contoh mungkin di channel YouTube The Investor, kalau misalnya teman-teman udah mengikuti channel The Investor sejak lama itu. Teman-teman langsung aja ya ke YouTube. Iya. Sekarang dan juga jangan lupa subscribe nih. Betul. Wah, thank you nih Mbak, udah dipromosi ini. Ya. Kita tahun 2020 lalu kita bahas namanya saham batubara. Di situ kita sering bahas itu saham ITMG. Tahun 2020 lalu. Itu labanya jatuh 60%. Ya, harga sahamnya juga jatuh di level 8 ribuan. Kemudian akhirnya naik tahun 2021. Nah, tahun 2021 kita bahas lagi tuh saham-saham batubara ya. Saham-saham batubara seperti Adaro, PTBA, ITMG. Itu kita bahas itu. Sering kita bahas di tahun 2021. Kenapa? Karena memang kinerjanya naik nih. Dan kenaikannya udah sangat bagus. Tapi sentimennya masih negatif gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya terjadi pestanya baru di tahun 2022 kan seperti itu. Ya, jadi memang time frame-nya harus panjang nih. Memang tidak hanya sebulan 2 bulan ya, tapi memang perlu sampai beberapa tahun, 1 sampai 3 tahun kurang lebih seperti itu. Kalau sekarang apa nih gitu kan? Ya itu tadi, sekarang salah satu yang sektor yang sering kita bahas di channel YouTube ya, termasuk juga menjadi watchlist kita ya, salah satunya properti itu. Itu yang saat ini kita bahas yang menurut saya menarik, tapi memang mungkin boomingnya nggak sekarang gitu, boomingnya nanti gitu. Tapi paling nggak kita cari yang kinerjanya udah naik duluan nih. Gitu sih. Lakukan riset fundamental dulu ya Mas, intinya. Paling penting banget tuh. Laporan keuangan perusahaan, termasuk laba bersih, pendapatan, pertumbuhan, laba tahun terakhir dari Mas harus bilang di Maxen tuh yang sekarang sama yang masa lalu ya Mas. Pahami juga
posisi pasar nih perusahaan gimana nih teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi kan. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa konsultasi langsung sama Mas Eros nih. Waduh, Jangan lupa follow The Investor ID yes, malam siap. hari ini kan. Kalau kalian masih ragu, jangan ragu lagi nih. Mulai malam hari ini kalian bisa dapat riset terbaru lah sesuai situasi pasar saat ini. Oke Mas Eros, nah pertanyaan terakhir nih Mas Eros dari saya nih. Ada langkah-langkah konkret nggak Mas yang dapat diambil oleh investor untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan kondisi pasar di bulan September ini dan juga di bulan-bulan berikutnya nih Mas? Ya, tetap memang ini sebenarnya balik lagi ke sini style kita ya, karena memang style masing-masing investor pastinya berbeda. Saya dengan Mbak Fitri bisa jadi berbeda nih. Betul. Saya dengan teman-teman penonton juga pastinya berbeda. Nah, kalau kita bicara cara analisa kan seringnya kita melihat apakah kita melakukan analisa itu secara top down atau bottom up kan gitu kan ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melihat makronya dulu, makronya kondisinya seperti ini, kemudian baru ke mikronya, perusahaannya apa nih yang menarik kan gitu. Itu contoh top down ya. Tapi kalau bottom up ya kita melihat perusahaannya dulu gitu. Perusahaannya dulu, makronya nanti terakhir itu. Nah, kalau saya sendiri saya pilih yang kedua, yang dimana saya pilih perusahaannya dulu, sentimennya nanti gitu. Dalam artian ya saya akan melihat perusahaannya dulu, perusahaannya bagus atau tidak. Walaupun sekarang sentimennya masih negatif ya justru bagus. Itu yang itu yang saya pilih seperti itu. Ya, jadi memang langkah-langkahnya disesuaikan dengan style masing-masing. Saya sendiri dalam investasi memang saya orientasinya jangka panjang, dalam artian saya tidak menggunakan analisa-analisa yang berhubungan dengan price action ya, seperti analisa teknikal ya, support resistance itu saya tidak pakai. Itulah kenapa saya sempat nyangkut 30% gitu ya. Ya karena ya memang saya hanya beli aja tuh, beli simpan gitu, selesai. Beli simpan. Ya, beli simpan itu memang kalau kita tidak pakai istilahnya analisa teknikal, ya kemungkinan nyangkut itu pasti akan ada. Dan ya jangan khawatir sih, kalau saya sepanjang kita di bursa nyangkut itu pasti gitu ya, nyangkut itu pasti. Yang penting adalah kita tidak salah pilih sahamnya, itu aja. Ya, jadi ya karena itu tadi, karena saya orientasinya jangka panjang, saya tidak pakai analisa teknikal atau foreign flow ya, melihat asing masuk atau keluar itu saya tidak pakai ya. Bandar akumulasi distribusi itu saya cuekin gitu ya. Bandar distribusi ya nanti juga akan akumulasi lagi gitu kan. Kalau perusahaannya bagus kan gitu kan ya. Jadi kembali ke style masing-masing ya. Kalau saya sendiri fokus pada kinerja, karena dalam jangka panjang harga saham itu pada akhirnya akan mengikuti kinerja perusahaan. Itu sih mungkin Mbak Fitri. Baik, cukup menarik ya Mas pembahasan malam hari ini. Semoga teman-teman penonton, The Investor dan BRI Dana Reksa semuanya bisa mendapatkan pembelajaran dan juga termotivasi nih dengan bahasan Mas Eros malam hari ini. Tapi tetap diingat ya, semuanya melibatkan resiko. Jadi teman-teman jangan FOMO nih, balik lagi takutnya FOMO tanpa melakukan riset terlebih dulu. Betul, Mas Eros, thank you so much karena waktu yang terbatas. Kita akhiri sesi live kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua yang mengikuti live kita dari awal sampai akhir, terima kasih juga udah join dan meramaikan live kita berdua. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi nih, Mas Eros, di event online maupun offline nantinya ya. Ya, makasih Mbak Fitri juga udah diundang nih. Boleh nih Mbak, nanti kalau ada event offline boleh juga nih ya, kita boleh bisa banget Mas, lagi nanti nih. kita tektokan lagi terkait untuk offline dan online event yang akan datang ya Mas ya. Siap. Untuk teman-teman jangan lupa nih follow The Investor ID untuk mendapatkan informasi terkini terkait pasar modal. Terima kasih Mas Eros dan teman-teman. Terima kasih Mbak Fitria. See you Mas, thank you.